전부 다 죽어 있었다고. 뭐? 근데 퇴근해. Parunten goblok, di video ini Lamz Film mau ngelanjutin film Agen Kim Reactivated episode 5 dan 6. Pastinya makin seru dan penuh aksi. Harap tenang dan fokus. Cerita dibuka dengan kilas balik ke tahun 2014, di mana manajer Kim baru pindah rumah bersama Minji yang saat itu lagi gemes-gemesnya. Proses pindahan itu dibantu oleh dua sohib koplaknya, yaitu Hansu dan Jin Cheol, yang sepanjang hari nggak berhenti adu mulut. Di tengah kesibukan itu, Minji kecil yang lagi duduk sendirian diajak anak-anak kompleks buat main petak umpet. Tapi tiba-tiba dia menghilang misterius. Seisi lingkungan langsung riweuh, membuat Mas Kim bersama kedua sahabatnya mencari kesana kemari. 조금만 더 찾아보자. 이렇게 생긴 아이 못 보셨어요? Tapi tidak ada satupun orang yang tahu kalau Minji sebenarnya bersembunyi di dalam sebuah pusat kesejahteraan lansia. Dan apesnya, Minji terkunci di dalam pas penjaganya pulang. 안에 아무도 안 계시죠? 문 닫을게요. Untungnya, Minji kecil nggak cengeng dan nggak panik. Dia nekat naik jendela lalu memanggil seorang siswa SMA yang kebetulan lewat di luar. Dan yang bikin bangga, Minji nggak nangis sama sekali. Bahkan mampu menjabarkan patokan arah menuju rumahnya dengan sangat detail. Nah, kejeniusan mengingat patokan dan ketenangan di dalam ruang terkunci inilah yang 11 tahun kemudian bakal menyelamatkan nyawanya di dalam gudang beku. Memang beda didikan agen elit. 도에서 숨바꼭질하다 야 이왕이면은 의사, 판사, 사자 들어가는 거 시켜라. Kembali ke masa kini, di gudang pendingin, Minji yang sudah siuman berhasil membuka pintu besi dari dalam. Tapi sialnya, pas dia lagi mengintip keluar, bos gigi emas ternyata juga lagi melihat tepat ke arahnya. 아버지 봐봐. 잠깐만. Sementara itu di markas utama milik bos gigi emas, manajer Kim lagi ngamuk brutal menghajar para anak buah demi menanyakan di mana lokasi Minji disembunyikan. 권철이가 보냈어? 어디 있어? 아 전부 다 죽어 있었다고. 전부 죽는다. Melihat temannya babak belur, satu kroco yang masih selamat langsung kabur menggunakan mobil. Tapi tentu saja melarikan diri dari mantan agen nomor 1 di Asia bukanlah perkara mudah. Meskipun si kroco udah babak belur akibat dihajar dan mengalami tabrakan mobil, Mas Kim mengatakan ini. 너무 참고로 왔네. 내가 죽는 건 그 다음이야. Di waktu yang bersamaan, bos gigi emas yang sadar kalau dua anak buahnya tidak bisa dihubungi mulai menaruh curiga. Merasa ada yang nggak beres, dia langsung memerintahkan seluruh pasukannya berkumpul ke gudang dingin. Di sisi lain, Om Jin Cheol yang sedang ditahan oleh tim pemerintah justru mengulur waktu dengan cara yang paling absurd. Dia malah memberikan ceramah panjang lebar soal spesifikasi senapan mesin MG42 zaman Perang Dunia Kedua, lengkap dengan hitungan peluru per detiknya, sampai para agen yang menjaganya kebingungan harus merespon apa. Ceramah itu terhenti pas ada kabar masuk ke radio kalau Direktur Guk Cheol ditemukan pingsan. Rombongan tim pemerintah akhirnya terpisah. Sebagian pergi menjemput direktur mereka, sementara mobil yang membawa Jin Cheol lanjut menuju markas. Dan di kesempatan emas itulah Jin Cheol langsung 여기까지만 하고. Di tempat lain, Om Hansu yang sebelumnya nekat loncat dari jembatan akhirnya keluar dari sungai sambil menyeret tubuh Direktur Guk Cheol yang pingsan. Dan di luar dugaan, Om Jin Cheol ternyata sudah menunggu dengan santai di tepian sungai. Setelah reuni singkat, kedua veteran itu sepakat buat berpencar. Satu menyiapkan logistik
dan satu lagi mencari pasokan senjata. Begitu Direktur Gukcheol sadar dan disusul oleh bawahannya, dia langsung marah-marah karena tahu 3 buronannya lolos semua. Nggak cuma itu, pas dompetnya ditemukan, isinya kosong tanpa sisa. 167만. 167만 양호하게 썼구만. Ternyata Om Jin Cheol menjalankan tugas logistiknya dengan cara khasnya sendiri, yaitu belanja besar-besaran pakai kartu kredit curian milik Direktur Gukcheol. Sedangkan Om Hansu membeli motor bekas buat menuju ke lokasi penyekapan. Di waktu bersamaan, konvoi Pak Sam juga udah bergerak menuju lokasi. Dan Nam Siljang diperintahkan buat berangkat lebih dulu. Sementara itu, Mas Kim yang lagi menuju ke gudang dingin bersama si Kroco mendadak dihadang oleh gerombolan anak buah bos gigi emas yang baru saja sampai. Dan disinilah kehebatan Mas Kim diperlihatkan. Bukan perkara sulit baginya buat menumbangkan seluruh gerombolan itu. Sampai-sampai kameramen gak perlu repot-repot untuk merekamnya. Tanpa banyak komentar, si Kroco langsung lanjut mengantar Mas Kim menuju gudang dingin. Pas keluar dari lorong, tiba-tiba agen korut Gang Seon muncul mengejar Mas Kim yang menghilang di antara deretan kontainer. Di sepanjang lorong itu, si agen sempat melihat sisa-sisa kebrutalan Mas Kim yang mengerikan. Begitu mendapatkan posisi yang menguntungkan, Mas Kim akhirnya muncul menampakkan diri. Meskipun mereka sama-sama lulusan didikan utara, kemampuan bertarung si agen korut ini masih jauh di bawah level manajer Kim. Meski mendominasi, Mas Kim masih punya belas kasihan dan justru memintanya buat pulang ke korut. Namun, si agen malah mengejek Mas Kim lemah dan mengungkit masa lalu pembunuhan kakaknya dulu. Nah, dari kata kakak itulah Mas Kim akhirnya sadar siapa sebenarnya pria di depannya ini. Flashback pun dimulai untuk meluruskan kesalahpahaman berdarah selama ini di kamp pelatihan utara nomor 73 alias Kim Muda dan nomor 66 alias Yongguang justru tumbuh sebagai rival sehat yang saling mengasah kemampuan. Di masa lalu, Kim sempat memberikan nasihat kepada Yongguang dan bukannya tersinggung, Yongguang malah menerimanya dengan lapang dada. Dan yang paling bikin merinding, ternyata Yongguang adalah satu-satunya orang yang masih mengingat identitas asli Kim di saat mereka sendiri sudah lupa nama masing-masing akibat dipukuli berbulan-bulan di latihan neraka itu. Mereka berjanji untuk saling mengingat karena mereka adalah satu-satunya sahabat. 너 같은 원수를 얻게 Kemudian tiba malam operasi Gangwon yang selama ini dipropagandakan. Begitu terjadi ledakan dahsyat, justru Kim yang selamat langsung berlari menghampiri Yongguang. Karena pasukan Korsel semakin mengepung dan kondisi Yongguang udah sekarat nggak bisa pergi, dia menyuruh Kim buat kabur sendirian. Tapi Kim menolak keras dan memilih mati bersama sahabatnya. Di saat itulah Yongguang memberikan permintaan terakhir yang menjadi hukuman seumur hidup bagi Kim, yaitu kamu harus tetap bertahan hidup. Setelah Yongguang tewas, Kim memilih menyerahkan diri pas pasukan Korsel mengepungnya. Jadi sekarang kita tahu label 66 palsu yang selama ini melekat pada Mas Kim ternyata lahir dari sebuah janji suci demi menghormati sahabatnya yang gugur. 죽지 말라. 날 마지막으로 부탁하겠어. 살아남아라. Kembali ke duel masa kini, Gang Seon tetap menolak percaya pada cerita Mas Kim. Di momen ini, Mas Kim justru diam dan membiarkan dirinya tertusuk pisau oleh Gang Seon. Dia kemudian membongkar satu kebenaran pahit yang bikin agen korut itu langsung merenung. Pas diinterogasi Korsel belasan tahun lalu, Kim akhirnya tahu kalau sejak awal tim mereka sengaja dijadikan tumbal oleh atasannya sendiri di utara demi sebuah kursi jabatan. Jadi, orang yang selama ini menanamkan dendam di dada Gang Seon kecil adalah orang yang sama yang mengirim kakaknya mati sebagai umpan. Meski menutup konfrontasi itu bukan dengan pukulan, melainkan dengan mewariskan pesan hidup yang sama persis seperti yang dia terima dari kakaknya dulu.
Sementara itu di gudang dingin, bos gigi emas mencoba cara halus menawarkan negosiasi pembebasan dari balik pintu kepada Minji. Tapi tawaran manis itu langsung ditolak mentah-mentah karena Minji tahu bagaimana kejinya bos gigi emas menghabisi nyawa satpam di depan matanya. Jika Minji keluar, pasti dia akan bernasib sama. 아저씨랑 협상 하나 할래? 아저씨가 너 풀어줄게. 그러니까 아저씨를 내가 바본 줄 알아? Terkurung berjam-jam di dalam ruangan beku hingga kehabisan tenaga, Minji mendadak teringat sebuah pesan singkat dari ayahnya. Malam setelah sang ayah berlutut di hadapan Pak Sam dan jawaban pesan dari ayahnya itulah yang sekarang menjadi bahan bakar utama bagi Minji buat terus bertahan hidup. Gak lama kemudian, bos gigi emas melihat kroconya kembali dalam kondisi sekarat dan akhirnya tahu kalau bapaknya si anak udah tiba di lokasi. Tanpa buang waktu, dia masuk ke gudang buat menghabisi Minji. Tapi di luar dugaan, anak SMA yang dia remehkan ini justru mengajaknya main petak umpet di antara rak-rak gudang. Persis seperti permainan yang 11 tahun lalu membuatnya terkunci di pusat lansia. Begitu manajer Kim tiba di lokasi, dia menemukan ruangan itu sudah kosong melompong. Di tengah keputusasaan menyisiri sudut gudang, Mas Kim berhasil menemukan jejak yang ditinggalkan putrinya. Dan dari sanalah dia sadar akan satu hal, Minji berhasil keluar hidup-hidup. 오빠 미안해. 무서워. Mas Kim langsung berlari menyisiri seluruh dermaga Myeongpong di tengah guyuran hujan deras sambil terus meneriaki nama anaknya. Sementara itu, pasukan Pak Sam yang tiba lebih dulu di markas bos gigi emas cuma menemukan tempat yang udah hancur lebur, bekas amukan manajer Kim, dan langsung putar arah menuju gudang dingin. Di waktu yang sama, Minji yang baru keluar dari gudang justru melihat rombongan Pak Sam datang dari kejauhan, membuatnya terpaksa mengubah arah lari menjauh dari posisi manajer Kim. Di dalam gudang, anak buah gigi emas berhasil membangunkan bos mereka yang udah babak belur, tapi ancaman berikutnya jauh lebih mematikan. Nam Siljang tiba membawa perintah eksekusi terakhir dari Pak Sam untuk menjadikan bos gigi emas sebagai kambing hitam atas kematian Minji. Sebagai pembuka, pasukan Nam Siljang langsung mencabut gigi emasnya secara paksa, persis seperti yang dulu dilakukan Pak Sam. Sial bagi Nam Siljang, rencana rapi itu seketika runtuh setelah mendengar satu fakta yang keluar dari mulut bos gigi emas sendiri. Tidak ada mayat Minji yang bisa dijadikan bukti. 시체 어딨어? Fakta itu memaksa Nam Siljang mengalihkan seluruh pasukannya buat memburu Minji dan cuma menyisakan satu orang untuk menghabisi gigi emas. Nah, di ujung tanduk itulah bos gigi emas justru mendapatkan celah buat berbalik melawan. Minji terus berjalan menjauh di antara labirin kontainer. Pas manajer Kim memanjat ke atas kontainer buat mendapatkan pandangan luas, dia cuma bisa menyaksikan siluet putrinya keluar dari pelabuhan, lalu menghilang dari pandangan. Di jalan raya yang diguyur hujan deras, Minji yang berhasil kabur akhirnya berdiri di tengah jalan, memohon mobil yang lewat buat berhenti. Apesnya luar biasa, hanya berselang beberapa saat setelah mobil itu melaju, Mas Kim tiba di titik yang sama dan cuma bisa meneriakkan nama putrinya ke arah jalanan yang kosong. Nggak mau menyerah, Mas Kim langsung menelepon Sang Ah buat meminta bantuan melacak rekaman CCTV jalanan. 민지 행방이 나올 거야. 부탁할게, 상아씨. Di pihak tim pemerintah, permintaan melacak CCTV itu memicu perdebatan sengit sampai Direktur Guk Cheol memutuskan sebuah strategi yang jauh lebih kejam, menjadikan Minji sebagai sandera untuk menundukkan manajer Kim. 우리가 먼저인 줄로 확보한다. Tapi kejadian paling kelam justru datang di detik-detik berikutnya. Nam Siljang mendapatkan info kalau Pak Sam mengubah tujuan perjalanan menuju ke villa pribadi miliknya. Dan tebak mobil siapa yang ditumpangi oleh Minji di pinggir jalan tadi? Iya,
mobil itu adalah mobil milik Pak Sam. 깨우지. Sang ayah kini cuma berjarak satu plat nomor dari anaknya. Sementara putrinya tanpa sadar lagi diantar masuk ke dalam mulut singa. Sebelum kita melihat nasib Minji, kita lagi-lagi diperlihatkan flashback. Kebanyakan flashback ini film. Ya namanya juga film mantan agen. Sabar ya kawan-kawan. Mari kita lanjut. Flashbacknya saat manajer Kim pertama kali berdinas untuk Korsel di Hotel Taeyun, Pulau Jeju, dalam misi pengamanan tak resmi putri bungsu Presiden Amerika yang terancam diculik teroris. Sialnya, begitu tiba, kamar pos pengintaian yang dia pesan ternyata udah diisi oleh tamu lain yang gak asing, Om Hansu dan Om Jin Cheol. Di kedai sup itulah ketiga orang yang belum kompak ini malah sibuk saling ejek sampai logat asli utara milik Mas Kim keluar. 붕따가 그래 5번 붕따가 한 번이지 붕따가 그만하라. 흥분하니까 북한말 튀어나온다 뭐 이래? Dan dari keributan absurd itulah filosofi tim yang mereka pegang belasan tahun kemudian akhirnya lahir. 눈에 띄는 행동 금지라고. Kembali ke masa kini, Minji dibawa masuk ke dalam villa Pak Sam, dimandikan, diberi pakaian bersih, lalu dipertemukan langsung dengan dalang yang mencelakainya. Sementara itu, Mas Kim yang menerima info dari Sang A soal mobil Juha Construction langsung memburu ke arah villa bersama Hansu bermodalkan motor bekas. Di ruang kerja villa, Minji mencoba strategi bertahan dengan pura-pura amnesia dan mengaku nggak inget apa-apa sejak keluar dari ruang kepala sekolah. Tapi sandiwaranya langsung dibongkar oleh Pak Sam. Bagi Pak Sam, kesalahan anaknya bukanlah masalah. Yang jadi masalah adalah saksi hidup yang masih bernapas dan dia langsung menjatuhkan keputusan eksekusi mati dengan nada datar layaknya orang memesan makanan. Sebelum eksekusi berjalan, 3 kendaraan tim pemerintah, pimpinan Direktur Guk Cheol mendadak menabrak gerbang villa tanpa permisi. Minji buru-buru disembunyikan ke ruang bawah tanah. 수행 중입니다. 여기 여자야. Sementara Pak Sam menyambut tamunya sambil menelpon orang dalamnya di pemerintahan, yaitu Wakil Menteri Keamanan Nasional, Im Do Hyun. Di ruang tamu, Direktur Guk Cheol menuntut agar Minji diserahkan, sedangkan Pak Sam berlagak pelamboyan. 담배를 싫어해서 말이야. 말로 할 때 김민지 데려와. Di luar villa, Mas Kim dan Hansu memilih menahan diri karena serbuan frontal bisa membahayakan nyawa Minji. Penggeledahan tim pemerintah nihil hasil karena Minji udah dipindahkan. Nam Siljang yang baru tiba pun udah menghabisi para agen yang berjaga di luar satu persatu. Tapi yang benar-benar menghentikan operasi itu adalah telepon dari Wamen Im yang memaki Direktur Guk Cheol habis-habisan dan memerintahkan seluruh pasukannya ditarik mundur detik itu juga. Tim pemerintahan terpaksa mundur, tapi kebuntuan itu dipecahkan oleh Pak Lim si tukang permak dan Sang A yang berhasil menyusup lewat halaman belakang dan menemukan Minji. 누구세요? Sial bagi Minji, pas keluar dari villa, Pak Lim si tukang permak justru menyerahkannya langsung ke tangan Direktur Guk Cheol yang udah menunggu. 아빠한테 연락하게 해주세요. Mas Kim yang menyaksikan putrinya dibawa pergi langsung bergerak brutal, melumpuhkan para agen tim pemerintah yang tersisa dengan teknik tali andalanya. Lewat radio rampasan, terjadi negosiasi dingin di mana Direktur Guk Cheol memutarbalikkan kesepakatan dan menjadikan Minji sebagai jaminan agar Mas Kim menyerahkan diri duluan. Mas Kim menutup panggilan dengan janji yang menjadi tanda deklarasi perang total. 내 딸 털끝 하나라도 건드리면 너희들 전부 죽어. 선물은 미리 보내놓을게. 뭐 각자 배째자고. Di markas Federasi Veteran Marinir, Om Jin Cheol yang lagi bersiap justru kedatangan sosok yang lebih menakutkan dari semua musuh, yaitu bojonya sendiri yang datang membawa pisau dapur karena suaminya nggak pulang berhari-hari. Setelah interogasi maraton dan memastikan suaminya nggak selingkuh, sang istri akhirnya memberikan izin pergi lengkap dengan pesanan sakral, seblak level 2 tanpa keju.
Setelah lolos dari maut istrinya, Jin Cheol membuka pintu rahasia di lantai dan turun ke gudang senjata pribadinya, mengeluarkan seluruh koleksi gilanya, mulai dari ranjau Claymore, shotgun M3, sampai senapan mesin M249. 못 잤다니 집중. Sementara itu, Minji dibawa masuk ke markas Direktorat Khusus Direktorat Misi Khusus. Tanpa ada satupun agen yang tahu, Om Hansu ternyata ikut menyusup dengan cara bergelantungan di kolong mobil tersebut. Hansu bergerak cermat menghindari CCTV, melumpuhkan penjaga, dan mengambil ID card-nya buat akses pintu. Protokol keamanan penuh diaktifkan dan Minji yang cuma siswa SMA biasa diletakkan di ruang interogasi dengan pengamanan setara kriminal level negara. Di sana, Direktur Guk Cheol membongkar identitas asli ayahnya sebagai mata-mata berbahaya yang hidup seperti hantu. Tapi pas ditanya pemicunya, Direktur Guk Cheol malah tertawa. Dia nggak percaya karena perang tiga pihak yang melibatkan negara ini ternyata cuma berawal dari perkelahian anak SMA. Belum selesai interogasi, Pak Wamen Im tiba di markas atas pesanan Pak Sam, membuat Minji buru-buru disembunyikan ke ruang isolasi. Pak Wamen menuntut gadis itu diserahkan, tapi Direktur Guk Cheol menolak keras dan memperingatkan kalau menyerahkan Minji sama saja bunuh diri selama manajer Kim masih berkeliaran. Di saat kedua pejabat itu saling gertak, Om Hansu masuk ke saluran ventilasi dan mensabotase kelistrikan gedung menggunakan alat seadanya. Sambil menunggu listrik konslet, Hansu membongkar penutup ventilasi ruang isolasi dan menuntun Minji merangkak bersama di lorong sempit. 아빠가 간첩이래요. 간첩 맞아. Pelarian mereka sempat mentok di bunker zona Z yang aksesnya ditolak. 너 연기 좀 하니? Dan pas berhasil keluar, mereka langsung dikepung oleh pasukan Direktur Guk Cheol dari segala arah dengan titik laser merah menempel di tubuh Hansu. Di titik buntu itu, Hansu menyuruh Minji lari pada hitungan ketiga. Tepat di hitungan ketiga, Om Jin Cheol datang telat dengan penuh gaya, memberondong tembakan yang ternyata cuma berisi peluru kosong. Terkepung di dalam pan yang udah bolong-bolong, tanpa jalan keluar, Hansu dan Jin Cheol akhirnya memilih keluar mengibarkan bendera putih sambil menyindir jumlah pasukan musuh. Direktur Guk Cheol memerintahkan mereka dibawa, tapi tiba-tiba satu suara dingin menghentikan seisi lorong. Dengan ikatan tali pamungkasnya, manajer Kim mendadak muncul dari dalam kegelapan. Dengan posisi Pak Wamen Im sudah dalam kondisi tersandra dalam dekapan talinya. Dan inilah momen paling epik di mana Minji untuk pertama kalinya melihat sosok asli keganasan ayahnya. Sambil menatap putrinya di tengah kepungan pasukan khusus, manajer Kim cuma mengucapkan satu kalimat singkat yang bikin merinding. 이제 집에 가자. Bersambung. Guys, ditunggu saran dan kritikannya di kolom komentar ya.